Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Saputra, NIM 11850110464. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan ke browser dan juga mengubah data tersebut. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginputkan data sehingga masuk ke dalam database. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menampilkannya. Saya review lagi, di mana sebelumnya kita sudah membuat sebuah form input data mahasiswa Uinsuska Riau. Lalu di sini kita mengisikan beberapa yang harus diisi. Yang pertama itu adalah nama, yang kedua itu adalah NIM, yang ketiga itu adalah fakultas dan jurusan. Lalu di sini ada submit untuk menyimpan. Ketika kita mengklik icon simpan, dia akan menjalankan yang diperintahkan. Setelah kita klik tombol simpan, dia akan disimpan, di mana di sini sudah kita koneksikan ke database-nya. Ketika diklik simpan, maka nama yang kita inputkan akan tampil di database. Nama, NIM, fakultas, dan jurusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkannya. Yaitu pertama saya di sini memberi nama Seva-nya itu V-Latihan 3 untuk mempermudah saya. Teman-teman bisa memberi namanya lain. Dimana itu kita ketikkan di sini untuk apa saja yang harus ditampilkan di menu tampilan tersebut. Yaitu ini adalah codingan untuk menampilkan hasil tampilan data yang sudah kita inputkan ke browser. Dimana di sini nanti setelah kita klik OK, setelah muncul dialog OK, maka nanti akan muncul tabel, yaitu diantaranya tabel ID, nama, fakultas, jurusan, dan ubah. Karena kita nanti untuk mengubahnya juga bisa. Dan juga di sini ada dimana ketika kita mengklikkan ubahnya, dia itu akan langsung pindah ke menu mengubah. Dimana nanti saya akan bikin di V-Latihan 5, atau bisa namanya saya beri nama V-Latihan 5 penyimpanannya. Dan juga di sini setelah ditampilkan kita langsung menambahkan daftar baru. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah deklarasi di mana dia akan memanggil yang kita inputkan tersebut, yaitu codingannya
Ini adalah tampilan dari untuk mendeklarasikan atau mengkoneksikan dari hasil yang telah kita inputkan agar bisa ditampilkan di tabel yang ada di browser. Setelah kita menampilkan ini, lalu selanjutnya itu apabila kan tadi ada tuh namanya kita ingin merubah. Setelah kita mengklik menu ubah, nanti di situ kita akan diberikan form lagi apa saja yang harus kita ubah. Atau yang dari sebelumnya apa menjadi apa. Kita ubah. Di sini saya mengesapnya pada file latihan 5 dengan codingan yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah codingan untuk menampilkan form data ubah yang akan kita ubah. Selanjutnya itu kita akan setelah mengikuti data ubah, setelah diubah, maka kita akan melakukan aksi di mana nanti ketika diklik di sini ubah data, maka dia akan melanjut ke halaman selanjutnya yaitu di latihan 3. Dia di situ nanti akan menampilkan data yang sudah kita ubah. Langsung saja kita ke codingannya. Nah, ini adalah contoh codingannya, di mana kok di sini tetap terkoneksi, di sini ID yang sudah kita ubah, nama, name, fakultas dan jurusan, lalu di-update, update set. Setelah itu, nanti akan muncul ubah proses data berhasil dan kembali dia ke menu tampilan semua data. Dan yang kedua, proses ubah data gagal. Sebelumnya saya sudah juga menjelaskan di sini saya sudah membuat sebuah database karena kita menggunakan database dari MySQL yaitu localhost. Ini dia, langsung saja coba kita jalankan ya, yaitu di latihan 1. Di sini kita jalankan, kita tambah saja localhost. Di latihan 1. Latihan 1. Nah, ini adalah form input data mahasiswa, di mana tadi saya membuatnya di dekat latihan 1. Lalu setelah kita isi, latihan 2 akan memanggil dan juga latihan 3 juga memanggil. Semua panggilan itu ditampilkan di latihan 3. Langsung saja kita coba. Namanya siapa ya? Nama saya saja. Itu Ardiansa Saputra. NIM-nya 144, fakultasnya Fakultas Sains Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Nah,
Tadi maaf terinput 2 kali. Ini adalah tampilan dari setelah kita menyimpan data ke database. Nah, kita lihat di database-nya apakah ada tampilan tersebut. Nah, ini adalah tampilannya. Di mana tadi kita lihat tabel mahasiswa, kita masuk. Nah, nanti di situ dia menyimpan data yang sudah kita masukkan. Ini dia, Ardiansa Saputra, Fakultas Sains Teknologi dan Informatika. Nah, coba kita inputkan lagi ya. Saya akan menginputkan nama selanjutnya, yaitu saya ingin beri nama salah satu teman saya. Di sini kita klik tambah ya. Tambah. Di sini saya ingin menginputkan nama teman saya, yaitu Ardan Rakazira 46. Di sini sesinya 1185 83 011 0443, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Proses menyimpan berhasil, maka dia akan pindah ke latihan 3. Nah, di sini saya akan menginputkan sebanyak 12 data. Sudah ada datanya, akan saya inputkan nanti. Sebanyak 12. Lalu, ketika kita klik ubah, kita ingin mengubah nih. Saputra, ubah. Dia akan pergi ke form ubah mahasiswa. Di sini kita ubah saja. Misalnya tadi nama saya Ardiansa Saputra. NIM saya 18544. Saya ubah dia jadi 443 misalnya. Fakultas saya Sains Teknologi dan jurusan saya Teknik Informatika. Tadi saya ingin merubah NIM-nya. Kita klik ubah saja. Ketika kita mengklik ubah, nanti akan muncul lagi tampilan dialognya, yaitu perubahan berhasil atau gagal. Kita klik ubah. Dan ternyata muncul tampilan itu, localhost saya perubahan data Anda gagal. Dan saya kurang tahu juga kenapa, mungkin kena di codingannya. Di latihan 6-nya mungkin codingan saya gagal. Maka dia setelah gagal, dia akan kembali lagi ke menu latihan 3 di Mas. Itu adalah daftar tabel yang sudah saya tampilkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin di video saya ini banyak kekurangan yang mana tidak dapat merubah data. Hanya saja saya sudah berusaha mencari di mana kenanya, tapi tidak ketemu juga. Lebih kurang saya mohon maaf. Ini nanti saya akan inputkan menjadi 12 data, yaitu terdiri teman-teman saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.